Anak-anak, kali ini kita akan belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Untuk mempelajari operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, pertama kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang konsep dasar perkalian bilangan bulat. Kita dapat lihat pada resep yang diberikan oleh dokter. Pada resep ini tertuliskan 3 kali 1. Yang artinya kita harus meminum paracetamol 100 mg tersebut 3 kali sehari masing-masing 1. Di mana 3 kali 1 ini menurut matematika dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 ini kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Contohnya 4 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 5 yang kita jumlahkan sebanyak 4. Atau dapat dirumuskan dengan A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B, seterusnya ditambah B. Di mana B yang kita tambahkan ini sebanyak A kali. Dan cara ini disebut dengan cara penjumlahan berulang. Bagaimana dengan 24 kali 32? Nah, pada penjumlahan berulang berarti kita akan menambahkan 32 ditambah 32 ditambah 32 ditambah 32 dan seterusnya sampai jumlah 32 yang kita tambahkan adalah sebanyak 24. Dan hal ini akan sangat panjang sekali. Bagaimana caranya agar tidak panjang? Kita gunakan cara bersusun pendek. Caranya kita tulis 24 dan 32 di mana satuan kita luruskan satuan, puluhan kita luruskan puluhan. Kemudian kita akan mulai mengalihkan. Caranya kita akan mengalihkan mulai dari satuan angka yang bawah. Satuan ini kita kalikan satuan, baru kemudian kita kalikan puluhan. Kita kalikan 2 kali 4 8 kita tuliskan. Berikutnya 2 kita kalikan 2. Hasilnya 4, karena puluhan kita tulis di depannya satuan. Berarti di sini. 2 sudah selesai kita kalikan, sekarang kita akan mengalihkan 3. Karena 3 merupakan puluhan, maka nanti dia lurusannya puluhan sini nulisnya. 3 kali 4. 3 kali 4 adalah 12. 12 itu 1 dan 2, maka angka satunya kita simpan, angka 2 kita tulis. Berikutnya kita kalikan 3 dengan 2. 3 kali 2 adalah 6. Ini simpanan kita tadi, kita jumlahkan. 1 ditambah 6 adalah 7, maka 7 kita tulis sini, lalu kita jumlahkan. 8 turun, karena tidak ada angka lagi di sini. Berikutnya 4 ditambah 2, 6. Berikutnya kita tulis 7. Jadi hasil dari 24 dikalikan 32 adalah 768. Berikutnya kita belajar sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Berlaku yang pertama sifat komutatif. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. A kali B dalam kurung dikalikan C sama dengan A kali B kali C dalam kurung. Contohnya 2 kali 3 dalam kurung dikalikan 4 sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Ini 4 turun. 2 kali 3 kali 4 adalah 12, sehingga didapatkan 6 kali 4 sama dengan 24 dan 2 kali 12 sama dengan 24.
yaitu sifat distributif. A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya, 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 7 sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 2 kali 4 8. 2 kali 7 sama dengan 14 dan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sifat distributif berikutnya yaitu A kali B dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya, 5 kali dalam kurung 3 dikurangi 1 sama dengan 5 kali 3 dikurangi 5 kali 1. 5 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 5 kali 3 sama dengan 15 dan 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10 dan 15 dikurangi 5 juga sama dengan 10. Berikutnya kita akan mempelajari tentang perkalian bilangan positif dengan bilangan positif. 3 dikali 4 sama dengan 12. Hal ini berarti jika bilangan positif dikalikan bilangan positif maka hasilnya adalah bilangan positif. Negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya sama dengan 6. Berarti di sini bilangan negatif jika dikalikan bilangan negatif hasilnya akan positif. Negatif 5 dikali 6 sama dengan negatif 30. Berarti bilangan negatif dikali bilangan positif hasilnya negatif. Berikutnya 2 dikali negatif 4. Sama dengan negatif 8. Hal ini berarti bilangan positif jika dikalikan bilangan negatif hasilnya adalah negatif. Kalau kita perhatikan di sini, positif kali positif sama dengan positif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Berarti kalau sama maka nanti hasilnya positif. Sama di sini maksudnya positif dengan positif, negatif dengan negatif. Bagaimana jika tidak sama? Jika negatif kalikan positif atau positif kalikan negatif, ternyata hasilnya adalah negatif. Untuk pembagian pada bilangan bulat, 12 dibagi 3 itu sama dengan akan terjadi pengurangan 3 terhadap 12 secara berulang sampai menghasilkan 0. Dapat dituliskan 12 dikurangi 3. Kurangi 3, kurangi 3, dikurangi terus sampai 0. Dari sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Angka 3 mengurangi 12 sebanyak 4 kali sehingga didapatkan 0. Berarti 12 dibagi 3 jawabannya adalah 4. Karena terdapat pengurangan 3 sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 sehingga hasilnya 0. Contohnya, seekor tupai mula-mula berdiri di titik 0, lalu melompat ke kiri dari 0 sehingga berada di titik 15. Berapa kali tupai telah melompat? Jika sekali melompat, jauhnya 3 satuan. Kita lihat pada garis bilangan berikut. Titik mula-mula dari tupai adalah 0. Dan dia melompat dan terakhir posisinya ada di 15. Jika setiap melompat adalah 3, maka berapa kali tupai itu melompat? Maka kita lompatkan 3, 3, 3, 3, dan 3. Dari sini kita tahu bahwasanya tupai melompat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 kali. Itu kalau kita menggunakan garis bilangan. Bagaimana kalau kita gunakan matematika? 15 dibagi 3 itu berarti 15 akan dikurangi oleh 3 secara berulang-ulang sampai menghasilkan angka 0.
0. Jika kita tuliskan seperti ini, 15 kurangi 3 masih sisa 12. Kurangi lagi 3 masih sisa 9. Kurangi sampai 0. Dari sini ternyata 3 mengurangi sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 15 dibagi 3 adalah 5. Karena terjadi 5 kali pengurangan 3. Bagaimana dengan pembagian angka besar? Seperti contohnya 496 dibagi 4. Nah, dari sini kalau kita kurangi 496 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sampai hasilnya 0 akan sangat panjang. Makanya kita gunakan cara porogapit. Nah, 496 kita bagi dengan 4. Nah, di sini kita mulai bagi dari angka yang paling depan, yaitu angka 4. 4 dengan 4. Berarti 4 kali berapa yang sama dengan 4? 4 kali 1. Lalu kita kurangi. Hasilnya 0. Kalau 0 berarti 9 turun. 9 dibagi ini 0, karena 0 di depan tidak usah kita perhatikan ya. 9 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 9 atau mendekati 9? Jawabannya adalah 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu kita kurangi, 9 dikurangi 8 sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 4, sehingga ini kita turunkan angka berikutnya yaitu 16. Menjadi 16 ya, karena 6 turun. 16 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya 16? 4 kali 4. 16, sehingga hasilnya 16 kurangi 16 sama dengan 0. Jadi 124 merupakan hasil dari 496 dibagi 4. Demikian belajar kita kali ini. Tetap semangat dan good luck.